Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi publik kita, saya kembali lagi akan menyampaikan bahwa YouTuber Nusantara dan Pak Jokowi nanti diundang ke Pontianak teman-teman untuk menghadiri acara adat yang dimana diundang langsung oleh Panglima Jilah. Jadi buat teman-teman yang tergerak hatinya untuk berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado Balikpapan Pontianak, silakan teman-teman bisa lewat nomor rekening di bawah teman-teman. Saya sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Semoga kebaikan kalian dibalaskan berkali lipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan segera bahas video yang lagi beredar viral sebagai ruang diskusi publik. Kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Yang benar. Ini 1 juta lilin siap hiasi Mahkamah Agung teman-teman sebagai bentuk protes. Memang saya ketahui memang yang bersangkutan ini orang baik. Dengan hijrahnya dia itu semakin baik. Artinya dia sudah sadar bahwasanya perbuatan-perbuatan dia selama ini keliru. Sudah baguslah hijrah. Tinggal lagi dengan hijrahnya itu jangan jadi semboyan seolah-olah menghindari pokok perkara. Jokowi sendiri surat terbuka untuk Iya. Bang Fitra sendiri melihat langkah dari tim hukum sendiri dan juga Bang Fitra seperti apa? Karena ini ada aksi, tentu kita bereaksi. Di mana kita memperoleh informasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwasanya pokok perkaranya belum bisa dilanjutkan. Nah, ini sangat kita sesalkan sekali. Karena apa? Karena kan pokok perkaranya sudah duluan dimajuin. Pra-peradilannya itu kan akhiran ini. Maka dari itu dengan penundaan tersebut saya kira adalah hal yang memang perlu dikritisi, karena pra-peradilan juga sesuai dengan pasal 163 huruf C itu mengatakan batas waktunya itu hanya 7 hari. Dan mereka melakukan pra-peradilan 1, 2, 3 dan berikutnya itu sudah berkali-kali. Dan pra-peradilan itu ada yang 10 hari, ada yang 8 hari, pra-peradilan ketiga 10 hari. Itu kan sudah menyalahi ketentuan hukum acara. Maka dari inilah yang menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat, bahkan sampai kepada praktisi-praktisi hukum. Kenapa, ada apa? Makanya mereka akan melakukan protes untuk agar supaya dapatkan penjelasan dari Mahkamah Agung. Ada apa sebenarnya ini teman-teman ya. Kita next. Layak untuk ditonton. Jadi geli nontonnya, jadi geli teman-teman. Nah ini Pak Rame, ini seru ini teman-teman ya, pernyataan Pak Jokowi. Saya akan lawan. Terus Pak Jokowi bilang, lawan bocor halus. Karena saya diam, dijelek-jelekan saya diam, tapi saya sampaikan akan saya lawan siapa Pak? Lawan siapa? Lawan bocor halus. Saya sampaikan bocor saya halus. lawan siapa Pak? Lawan bocor halus. Jokowi akan lawan bocor halus. Ini ada syuting, saya penasaran apa yang kemudian menjadi wawancara mereka bersama Pak Jokowi ya. Ini syuting teman-teman ya. Pak Jokowi menerima syuting. Ini aku baru pertama kali ya. Oh ini bagian dalam rumah Pak Jokowi teman-teman, ini ada kolamnya. Aku baru tahu ini teman-teman. Karena kemarin kita cuma sampai di ruang tamu teman-teman. Ya, bagaimana baru. Oh betul. Saya dulu kan masih di sini. Iya. Jadi saya katakan, ini kan kita kan 3 kali dari 2 kali. Kalian gimana ya? Nggak malu apa ya? Tapi itulah ya kedewasaan hati seorang Joko Widodo teman-teman ya. Siapapun yang keras kepada Pak Jokowi, kalau datang bertamu pasti Pak Jokowi akan sambut. Nanti kalau mereka kan selama ini nggak pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi. Nanti paradigma mereka akan berubah 100% ketika mereka sudah berbincang langsung dengan Bapak. Ada satu narasumber lagi yang berasal dari Istana Negara gitu. Oh, oke, menarik. Yang bukan kubunya Wapres tapi
mengamati nih pergerakan Wapres. Oke, jadi betul-betul dipantau ya apa yang dilakukan oleh Gibran ya. Di politikus Gerindra ya, Kang ya, yang ada di DPR. Gibran diawasi Narasumber dan ini dipantau. bercerita bahwa seorang pimpinan fraksi Gerindra di DPR yang berkerabat dengan Prabowo, nah Kayaknya lu gua udah tahu. bisa nebak nih, Nah, mengumpulkan politikus-politikus Gerindra di DPR. Tidak semuanya tentu saja, tidak semua waktu itu hadir, dan juga tenaga ahli. TAO, TATA ya. TA. Sebetulnya waktu itu forumnya adalah membahas perkembangan politik ya di daerah dan lain sebagainya dalam hal persiapan 2029. Tapi waktu itu politikus Gerindra ini memberikan semacam pesan kepada peserta yang hadir di situ untuk mewaspadai pergerakan Gibran di daerah. Jadi karena sudah ada intensitas kunjungan Gibran yang meningkat nih dari beberapa bulan terakhir yang diamati Gerindra, si pimpinan fraksi Gerindra ini menyampaikan bahwa harus diamati dan lain sebagainya. Dalam hal program prioritas, Gibran itu hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas pelaksanaan, Oh, monitoring. monitoring, Iya, iya, monitoring, iya. sehingga apakah ini isi pembicaraannya? Apakah ada perbincangan langsung dengan Pak Jokowi? Nanti kita akan lihat update ke perkaliannya. Anak, ini kosong ya. Nah, Kosong ya, rindu dilihat kalian ya. lihat hal-hal seperti ini. Dilihat kosong. 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 Dilihat kosong. Nanti dihitung 1, 2, 3. Tapi yang keras, yang semangat. Coba. Dihitung keras-keras anak-anak. 1, 2, 3. Wah! Hah? Apa? Tongkatnya tongkat ajaib ini tongkat ajaib. Hah? Hah? Makanya anak-anak cinta sekali sama Pak Jokowi ya teman-teman ya. Gokil guys, kunjungan tim Bocor Halus Tempo ke kediaman Pak Jokowi di Solo mendadak bikin geger gara-gara mereka datangi kediaman Pak Jokowi di Solo dan diskusi intens sampai 2 jam. Padahal 2 jam, selama ini teman-teman. media tersebut terkenal rajin ngerilis konten-konten yang super kritis terkait Pak Jokowi. Usut punya usut, salah satu tujuan kedatangan mereka adalah buat mengkonfirmasi langsung isu keaslian ijazah Pak Jokowi. Menariknya, dari hasil investigasi jurnalisme mereka, datanya justru mengerucut dan makin ngebuktiin kalau ijazah UGM Mak Jokowi itu memang 100% 100% asli. asli. Go. Wah, iya kah? Mau melakukan investigasi soal keabsahan ijazah Pak Jokowi? Ya, nanti kita tonton langsung aja eksklusif di Tempo nanti Bocor Halus teman-teman ya. Apa ini? Rismon berkicau, Bang Udin siap membantu kubu Pak Jokowi untuk membongkar siapa Refli sebenarnya. Nggak percaya. Aku nggak percaya Bang ya kalau hanya caption seperti ini. Ya karena itu Ahmad Kosinudin sekarang itu lawannya ada 2. Kubu Roy Suryo dan sekarang kubu Jokowi teman-teman ya. Mereka kan kemarin datang ke KPK kalau nggak salah untuk meminta Pak Jokowi diusut atau apa teman-teman ya. Berarti dia bedanya KUHP sama KHP aja nggak ngerti ya? Udah itu pokok juga itu. Kita undang-undang hukum acara itu contoh. Beda undang-undang dan KUHP aja nggak ngerti. Paham nggak lu? Makanya kalau nggak ngerti hukum nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. KUHP sama KHP aja Itu cuma bisa ngomong palsu. Parah ini. Ngerti undang-undang kagak lu? Katanya, Anda dokter hukum kan? Lah, saudari dokter apa? Pakai perasaan nggak? Saudari. Kamu jangan nunjuk saya di sini. Loh lah makanya itu. Kau yang undang kamu. Bisa ngerti nggak usah ngomong. Kamu ngerti juga nggak Nggak bisa baca undang-undang. Main aja gitu. kamu menjawab Katanya dokter hukum nggak bisa baca undang-undang. Nggak bisa kamu itu. Gimana tadi? Ngatain mahasiswa C. Parah. Ini gimana sih? Dulu, Mas Aduh parah ini. Roy. Ini Kamu dokter ngerti parah nggak ini. hukum itu? Parah. Bukan parah, kamu ya parah.
Oke, Pak. Ini dasar bicara abal-abal. Gak kelas ini. Gak kelas. Gak ada itu. Ini bawa ke rumah sakit aja. Jelas. Memang dasar muktamar yang jelas juga. Ini ngomongnya jelek banget ini. Ini ngomongnya jelek banget nih. Iya, nanti. Ini ngomongnya jelek banget. Saya udah lagi tenangin Mas Roy. Seluruh Indonesia. Ya, ngomongnya jelek banget Mas Roy, ngomongnya indah banget. Saya lihat nih Nanti ngomongnya. dimarahin sama Mas Rumah Lukas. sakit aja deh udah. Bentar, saya mau tanya. Kamu yang saya mau ke gelonggolan dia. Oke. Udah kumal kamu di sini. Ya, orang kalau kesabarannya tipis teman-teman ya, nggak akan kuat menahan sabar sama Mas Roy Suryo ini teman-teman. Yang sidang ijazah Pak. Jokowi tantang Roy Suryo dan Tifa kalau yakin 100% palsu, harusnya tidak pra-peradilan. Nah, betul. Eksepsinya Pak Dr. Tifa sempat diterima, kemudian sempat terhenti. Kemudian besok lanjut lagi tanggapannya seperti apa? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Iya, malah ngeles terus. Pra-peradilan terus. Pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau? Hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir. Membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Ya. Ini sudah masuk pokok perkara kok, di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Mestinya. Iya, semua menganggap bahwa mereka ini takut. Ya. Dengan begitu yakinnya mengatakan Jokowi 99,9% palsu katanya ijazahnya. Ya, dengan kalau nggak salah itu berulang kali dalam sehari, mereka bisa katakan itu sampai 10 kali teman-teman. Ya, di media-media mereka katakan dengan begitu yakin dengan apa yang mereka katakan. Saya melakukan penelitian dan saya tahu Jokowi ijazahnya palsu. Tapi masuk persidangan untuk membuktikan, ngeles terus ya. Ulur waktu terus untuk pra-peradilan sampai kata Bang Ade Dermawan sampai 14 kali pra-peradilan nantinya. Temui langsung Barreskrim Polri, orang ini siap ditembak Jokowi ijazah jika ijazah Jokowi asli katanya. Coba kalian bayangkan orang-orang seperti ini. Ya. Ngeri kaum mereka ini teman-teman. Apa tuntutannya Bang? Tuntutannya copot Listio Sigit, sudah terlalu lama Listio Sigit. Prabowo Subianto copot Listio Sigit. Karena diduga kuat negara dari geng Solo Joko Widodo. Secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi. Dia mengatakan saya siap tembak di tempat. Ya, nanti kalau terbukti asli Pak. Ya. Jadi kayak si Mbah siapa itu, Mbak Amin siapa ya teman-teman ya. Orang ini saya nggak habis pikir cara berpikir mereka teman-teman ya. Ya sampai begitu, sampai seyakin-yakinnya mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan saking mereka yakin teman-teman, mereka siap ditembak. Coba kalian pikir ya. Mereka itu benar-benar meyakini ijazah Pak Jokowi ijazah palsu. Ya. Saking mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka ya untuk bisa membuktikan kalau itu palsu. Bagaimana kalau asli? Ya. Bagaimana pola pikir mereka ini sudah benar-benar tercuci teman-teman oleh berbagai macam konspirasi propaganda yang mereka hadirkan, yang mengatakan diri mereka peneliti, ahli-ahli, tapi akhirnya apa yang Pak Jokowi katakan, ya kalau kalian yakin bahkan sampai mempertaruhkan nyawa, nggak usah pra-peradilan. Langsung masuk ke pokok perkara, langsung masuk ke persidangan untuk melakukan pembuktian demi pembuktian. Ini apa ini?
Ya teman-teman ya. Coba kita coba. Waktu jadi wali kota, dia korupsi. Itu ada aset Pemkot dijual tanpa persetujuan DPRD. Mereka ini yang datang ke Kumaha Barreskrim. Jokowi, orang Sunda nama. Bagaimana Jokowi, kumaha aing? Nggak pakai persetujuan dewan, dijual aset Pemkot. Awas tak kancing. Kalau tiba-tiba Bapak pulang dari sini ditelepon, Tuh malas lihat Akbar. Roy Suryo duluan berbuat kasar ke narasumber di acara Rakyat Bersuara. Bisa dilihat Roy Suryo dululah yang melakukan tindakan intimidasi ke narasumber. Siapapun akan terkejut dan marah jika perlakukan seperti itu di depan umum. Coba kalian lihat. Ini yang saya katakan tadi ya. Nah, itu salah sebenarnya teman-teman, yang nggak sopan seperti itu kan narasumber. Tapi nggak apa, Ini kan pukul pakai sempat kertas ya. diminta sebagai ahli pidana, diperiksa di Polda Metro. Waktu itu juga saling ketemu ya. Nah, ahli-ahli. Setuju. Karena yang disajikan sama Mas Roy yang baik ini, saudaraku ini, adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar mahasiswa UGM. Gini, Pak Benar. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh, ini benar. Saya akan uji benar nggak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu lulus bukan tidak? suatu potret di saat tertentu, Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C itu Apakah lulus itu tidak? final apa tidak kan? You harus Gak jawab. MKDU dapat C lulus nggak ngerti, bro. Lantas mahasiswa di sana mengatakan ya lulus, MKDU dapat C lulus. Diketawain satu Indonesia teman-teman. Oh, jadi pertontonan yang memberikan pertontonan yang dipermalukan satu Indonesia teman-teman. Lihat kelakuan mereka teman-teman ya. Pak, menurut Mas Roy. Begini para akademisi kita teman-teman. Begini para orang-orang pintar kita. Ini loh, teman-teman, ya. Nih lo. Oh, intimidasi itu namanya, Pak. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini Kayak anak kecil yang ngerengek ke papanya, keluarin dia. Melakukan kekerasan itu keluar saja. parah nih. Jadi gini kan, Aduh. Kabinet bayangan, aduh. Dikira tentara Capek. Tahun 2025 dilegalisir. Jokowi emang mau nyalon lagi jadi presiden lagi? Kok legalisir ijazah lagi? tahun 2025. 2005 mana? Pertanyaannya, Ya. kalau kata Oke teman-teman ya, aku sakit telinga dengarkan mereka berdebat seperti itu teman-teman ya. Nggak menunjukkan kaum intelektual yang benar-benar tenang dalam menyampaikan argumentasi. Makanya aku malas teman-teman ya untuk menyaksikan lama-lama, bisa-bisa pecah gendang telinga kita teman-teman. Ya, bagaimana pendapat kalian semua soal berita-berita tadi? Ya, jadi kalau ada caption-caption yang ada tulisan-tulisan, jangan buru-buru percaya, cari sumbernya dulu teman-teman. Saya pamit dulu, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau berkontribusi, silakan nomor rekening di bawah sini, nomor telepon saya di sana teman-teman ya. Buat kalian semua, sekali lagi yang sudah berkontribusi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.